Saya kira memang irigasi kita kondisi hari ini masih perlu diperbaiki, dan dari data yang ada tidak kurang dari 40-50% ya kondisi irigasi kita perlu diperbaiki, yang menjadi tanggung jawab kita. Kan irigasi kan bukan hanya tanggung jawab kabupaten, saluran kita kan ada 3 jenis ya, yang tanggung jawabnya pemerintah pusat melalui balai besar, ada tanggung jawabnya pemerintah provinsi yang sekunder yang luasannya di atas 1.000 sampai 3.000 hektar ya. Nah, yang saluran kecil-kecil ada tanggung jawab kita. Ada kelompok tani tuh Mbak di situ ya kan, sama HIPA-nya itu yang yang mengetuai tani itu tadi. Oh, berarti ada komunitasnya gitu ya? Iya, jadi kelompok tani ada HIPA, ada kelompok tani. Nah, itu harus, kalau misalkan mau berkolaborasi dengan legislatif, monggo. Ada beberapa juga petani-petani yang terutama petani muda itu ya sudah memakai cara-cara yang sudah efisien dan sistematis, otomatis juga kan gitu untuk pengairan, karena mungkin lahannya jauh dari irigasi atau airnya terbatas, yang butuh pengairan yang tiap hari harus diairi itu kan memang ada beberapa yang sudah berinovasi ya untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi sahabat Potret Media. Selamat pagi untuk kita semua yang sedang memulai aktivitas, baik yang berada di rumah, di kantor, maupun para pahlawan pangan kita yang pagi ini sudah bersiap di area persawahan. Berjumpa kembali dengan saya Novi dalam program kesayangan kita, podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat. Ruang paling belak-belakan, renyah, dan tuntas untuk membedah kinerja para wakil rakyat kita di Kabupaten Pasuruan. Sahabat Potret Media, di pagi hari ini yang sangat-sangat cerah dan penuh semangat ini, kita akan membahas satu urat nadi utama kehidupan masyarakat Pasuruan, khususnya para petani kita. Topik kita hari ini adalah irigasi dan pengairan menjamin kedaulatan pangan Pasuruan. Nah, Kabupaten Pasuruan ini dianugerahi lahan pertanian yang sangat subur. Namun, kesuburan itu tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa pengaturan air yang baik. Seringkali kita mendengar keluhan klasik, kalau musim hujan kebanjiran, kalau musim kemarau kekeringan. Belum lagi urusan sedimentasi lumpur di saluran irigasi dan pembagian air yang kadang memicu konflik antar petani di bawah. Pagi ini di Studio Jawara sudah hadir 3 tokoh hebat dari Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur fisik daerah. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah legislator senior kita, Pak Sudiono Fauzan SAG MM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Novi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Memang kayaknya semangat yang membara. Semuanya membara. Ini sepertinya habis dapat kemenangan, Pak. Ya, karena jago saya menang semalam. Tadi pagi. Iya, wow. Jagoin siapa berarti Pak kalau menang tuh? Ya, Princess Leonor. Oh, iya. Baik, ini Bapak Dewan yang lainnya juga menjago yang menang kemarin. Kebetulan saya kalah. Ya harus fair lah, ya harus diakui. Benar-benar. Alhamdulillah ya. Selanjutnya ada Mas Ahmad Aidin Utama. Selamat pagi Mas Aidin. Selamat pagi Mbak Novi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Potret Media. Selamat pagi. Ya, harus semangat Pak meskipun Semangat. jagoannya kalah. Walaupun jagoannya kalah, tetap semangat. Harus luar biasa. Dan yang ketiga ada Mas Adi Bugoni Arkan. Selamat pagi Mas Adi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Novi, Potret Media semuanya di Pasuruan. Benar sekali. Kalau bisa FYP sampai senasional Pak ya. Amin. Senasional ya ini ya. Nasional, internasional juga boleh banget Pak. Iya. Soalnya di rumah juga konten ini juga ditonton sama orang tua saya. Di mana, Mbak? Di YouTube. Oh, Orang tua jenengan di luar negeri gitu. Luar negeri. Oh ya. Enggak sih Pak. Di Pasuruan sendiri. Oh, pribumi berarti. Apa pribumi? Bener. Jawa Tulan Pak. Kebetulan ya. Asli Pasuruan. Asli Pasuruan. Spanyol. Kalau di luar negeri itu cowok K-pop saya, K-pop. Oh iya. Opa-opa. Opa. Bener. Luar biasa.
informasi lengkap ya. Pak Dian sebagai tokoh senior di parlemen, saya ingin ke panjenengan terlebih dahulu untuk membuka diskusi kali ini ya. Kan habis menang tuh jawabannya pasti semangat sekali untuk bahas-bahas yang seperti ini. Selalu semangat itu. Terkait pengairan nih Pak ya. PR terbesar kita seringkali adalah pendangkalan atau sedimentasi di saluran sekunder dan tersier ya. Akibatnya air dari bendungan tidak sampai ke ujung sawah petani. Bagaimana Komisi 3 mengawal alokasi anggaran APBD kita agar program normalisasi dan perbaikan jaringan irigasi ini berjalan masif dan tepat sasaran tentunya ya, bukan sekedar tambah suami aja Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih sahabat Potret Media di Kabupaten Pasuruan dan di seluruh Nusantara. Jadi soal irigasi ini sangat penting sekali karena ini sangat berkaitan untuk menopang produksi pangan kita terutama padi atau beras. Ini adalah prioritas program nasional dari Presiden kita Pak Prabowo bahwa kita harus ada target, ada kemandirian pangan. Target swasembada harus tercapai di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Pasuruan. Sebenarnya Kabupaten Pasuruan secara umum, kalau untuk memenuhi kebutuhan rakyat Kabupaten Pasuruan, dari dulu kita ini swasembada Pak. Kita ini kelebihan beras. Oh, iya, benar. Selalu padi kita surplus dari dulu karena memang lahan kita masih cukup. Tapi kan padi ini kan bukan hanya urusan Pasuruan, beras ini kan urusan nasional. Mungkin daerah sini yang subur bisa mensubsidi daerah yang kering yang nggak punya beras. Sama halnya dengan kita mungkin nggak punya apa ya yang tidak dimiliki, kita akhirnya akan ngambil dari kabupaten lain. Nah, untuk menopang itu dan menjaga agar produktivitas produksi pertanian kita tetap swasembada, tetap surplus. Saya kira memang irigasi kita kondisi hari ini masih perlu diperbaiki dan dari data yang ada tidak kurang dari 40-50% ya kondisi irigasi kita perlu diperbaiki. Yang menjadi tanggung jawab kita kan irigasi kan bukan hanya tanggung jawab kabupaten, saluran kita kan ada 3 jenis ya, yang tanggung jawabnya pemerintah pusat melalui balai besar. Ada tanggung jawabnya pemerintah provinsi yang sekunder yang luasannya di atas 1.000 sampai 3.000 hektar ya. Nah, yang saluran kecil-kecil adalah tanggung jawab kita. Nah, yang menjadi kewajiban kita ini yang harus kita selesaikan dulu. Saya sangat apresiasi ketika Mas Bupati dan Gus Wabub itu dalam visi misinya yang ke-15 kalau tidak salah, itu revitalisasi sistem irigasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Tapi saya kira sampai tahun kedua belum ke sana fokusnya. Nah, Pak Bupati hari ini masih fokus ngaspal beton jalan dulu ya, jalan. Saya kira tahun depan dan seterusnya saya kira harus segera dianggarkan yang cukup untuk menopang revitalisasi dan mensupport programnya Mas Bupati dan Gus Wabub. Kalau tidak terbengkalai nanti. Saya harap tahun ini sudah mulai bergeser untuk tahun berikutnya fokusnya ke perbaikan irigasi. Karena Kabupaten Pasuruan ini di beberapa wilayah memang saat musim sistem irigasi kan untuk mengontrol air, Pak. Iya. Jadi kalau pas musim hujan ya airnya dikurangi, ditutup gitu loh, supaya bisa dipakai yang kering. Begitu juga saat kemarau dibuka supaya yang kering cukup airnya. Nah, daerah-daerah kita yang di bawah yang langganan banjir seperti Gedung Ringin, Gedung Boto ya, terus di Kalianyar, kalau ke selatan ke timur Keraton sampai Rejoso. Itu kalau musim hujan kan nggak bisa ditanam ya kan apa ngembeng ya. Iya, Akhirnya berlimpah. Menggenang ya, Pak. Menggenang. Nah, itu mestinya kan ditahan di atas. Nah, ini yang harus segera menurut saya ditangani supaya sistem irigasi kita normal dan bagus. Kalau itu bagus, saya kira produktivitas pertanian kita lebih maksimal dan bisa lebih surplus lagi. Benar sekali. Kira-kira. Iya, soalnya kalau air gitu yang menangani ya rata-rata petani langsung. Jadi biasanya kan emang kayak balapan gitu Pak, airnya dipakai inilah itulah gitu. Oke, baik. Berarti harus dipastikan ujung sawah pun kebagian air secara adil gitu ya Pak Dian ya. Iya, dan itu dimulai dari perbaikan sistem irigasinya, salurannya Mbak. Salurannya rusak kan, ya pengaturnya. Iya benar. Kan nggak usah ditutup, nggak usah dibuka, ditutup itu kan. Benar, intinya supaya semua mendapatkan aliran air yang cukup. Baik, lalu bagaimana koordinasi dengan pihak provinsi atau pusat nih Pak? Mengingat beberapa sungai dan bendungan besar di Pasuruan kewenangannya ada di tingkat atas. Sudah kita beberapa kali koordinasi dengan Balai Besar
maupun di Dinas PU provinsi terkait itu. Cuma ada beberapa kendala yang sama sih sebenarnya, kendala klasik kita kan soal anggaran ya. Karena kita sedang efisiensi. Tapi saya minta yang menjadi kewajiban provinsi dan pusat juga segera disupport. Nanti kita perbaiki yang di kabupaten, sementara yang sekunder dan tersiernya nggak diperbaiki juga nggak jalan. Ini harus bersamaan dan beriringan ya. Nah, Komisi 3 berkomitmen untuk itu, sehingga dalam waktu dekat kita akan koordinasi lagi untuk memastikan. Beberapa waktu lalu kita sudah koordinasi supaya minimal lah setidaknya dimulai di 2027 penganggarannya supaya lebih maksimal untuk perbaikan revitalisasi irigasi ini secara menyeluruh, ya yang tersier, yang sekunder, yang primer juga bersama-sama, sehingga target normal, irigasi normal semua bisa tercapai setidaknya di 28 lah. Karena ini juga sudah 2026. Iya, 2026. Akhir mau pembahasan. 27 kita maksimalkan. Berarti diusahakan di tahun 2027 itu tadi. 27 ya, penganggarannya tentu kita dorong maksimal di 2027. Oke, baik. Sinkronasi kewenangan itu penting agar penanganan tidak terputus di tengah jalan ya teman-teman. Nah, sekarang saya bergeser ke Mas Aidin nih ya. Mas Aidin, kalau infrastrukturnya sudah diperbaiki nih, tantangan berikutnya ada di manajemen pembagian air di lapangan. Kita tahu ada lembaga bernama HIPA, HIPPA ya, Himpunan Petani Pemakai Air. Di lapangan kalau musim kemarau tiba nih, gesekan antar petani berebut air itu masih sering terjadi gitu Mas ya. Bagaimana fungsi pengawasan Komisi 3 terhadap pembinaan HIPA ini agar manajemen distribusi air di desa-desa berjalan adil dan transparan? Ya, itu juga butuh perhatian bagi untuk HIPA, untuk petaninya masing-masing. HIPA itu juga harus transparan untuk mengoptimalisasi air ke petani. Jadi harus ada penjadwalan untuk irigasi dan lain-lain. Juga mengoptimalkan memanfaatkan irigasi secara maksimal. Juga transparan untuk mengelola air itu tadi, Mbak Novi. Berarti kayak pendistribusiannya. Pendistribusiannya dijadwalkan untuk sawah ini kapan gitu. Oke, jadi keterbukaan jadwal gilir ketika musim air kemarau datang, jadi enggak ada yang ngeluh tentang air kalau misalkan HIPA-nya ini memperhatikan petaninya tadi. Iya, benar. Sekarang sudah datang ya kemarau. Ya ini. Tapi emang sekarang lagi habis kemarau terus ada hujan, habis hujan kemarau lagi gitu ya. Ini buminya udah tua, Mbak, jadi pikun. Aduh. Iya sih Pak, aduh jangan bilang tua gitu Pak, ini saya belum ngapa-ngapain nih Pak. Jadi ini ya, oke. Jadi keterbukaan jadwal gilir air itu kunci kedamaian antar petani gitu ya Mas. Iya, kunci kedamaian petani itu ada di HIPA-nya itu tadi. Iya, Himpunan gitu. Pemakai air ya. Air, benar. Iya, pemakai air. Bagaimana dengan daerah pertanian yang posisinya tak ada hujan atau jauh dari sumber air alami ya? Apa solusi yang ditawarkan dari Mas Aidin nih? Ya, kalau kita menawarkan solusi untuk kolaborasi terkait irigasi, itu yang pertama harus diperhatikan di HIPA-nya harus memperhatikan siapa yang membutuhkan irigasi, kita siap untuk menganggarkan alokasi di pertanian tersebut untuk saluran irigasi tersiernya itu tadi. Di setiap sawah yang membutuhkan, emang benar-benar membutuhkan air yang dampaknya nggak sampai dapat air dari atas, dari sumbernya maksudnya. Jadi kan ada kelompok tani tuh Mbak di situ ya kan, sama HIPA-nya itu yang yang mengetuai petani itu tadi. Oh berarti ada komunitasnya gitu ya? Iya, jadi kelompok tani ada HIPA, ada kelompok tani. Nah itu harus, kalau misalkan mau berkolaborasi dengan legislatif, monggo kita terbuka untuk mengalokasikan anggaran tersebut ke jalur irigasi tersier, jaringan irigasi tersier tersebut, agar bisa optimal airnya, petani sejahtera, makmur, sentosa. Dengan cara berjalan beriringan itu tadi ya Mas. Kolaborasi. Luar biasa. Embung dan sumur dalam tentu jadi penyelamat saat kemarau panjang sih memang ya. Iya. Sekarang saya ke Mas Adip nih. Mas Adip, Pasuruan ini selain kaya akan pertanian, juga dikenal sebagai basis pesantren dengan lahan-lahan agrobisnis yang luas.
menghadapi perubahan iklim global yang tidak menentu saat ini, kita butuh inovasi nih Mas. Bagaimana Dewan melihat potensi penerapan teknologi pengairan hemat air seperti drip irrigation atau yang tetes itu ya pokoknya ya Mas ya, atau di digitalisasi pintu air. Dan bagaimana pelibatan komunitas lokal seperti pesantren atau kelompok pemuda tani dalam merawat infrastruktur air ini Mas? Ya, untuk memang di Pasuruan ini banyak sekali ya pondok pesantren, cuman saya melihat masih sedikit ya untuk yang pemanfaatan smart system tadi irigasi, karena mungkin ya biayanya juga cukup mahal kan. Kalau pesantren bisa mandiri seperti itu ya mungkin pesantren-pesantren besar yang punya lahan besar dan punya anggaran yang besar kan gitu. Kalau pesantren-pesantren yang biasa mungkin ya kesulitan untuk mencapai sistem irigasi yang sudah canggih itu. Memang ada beberapa juga petani-petani yang terutama petani muda itu ya sudah memakai cara-cara yang sudah efisien dan sistematis, otomatis juga kan gitu untuk pengairan, karena mungkin lahannya jauh dari irigasi atau airnya terbatas, yang butuh pengairan yang tiap hari harus diairi itu kan memang ada beberapa yang sudah berinovasi ya untuk itu. Minimal biasanya untuk mandiri mereka ya ngebor sendiri airnya itu, ngebor dari tanahnya sendiri kan gitu. Kalau mengandalkan dari hipam mungkin masih kurang atau sering telat, nah itu kan bisa terkendala di pertanian mereka. Makanya ada beberapa yang sudah mandiri. Kalau dari pemerintah melihat potensi itu ya mungkin bisa mendukung, tapi di kelompok taninya nantinya itu, bukan secara personal atau ini. Kalau untuk lembaga masih belum bisa kayaknya ya, yang untuk ke lembaga untuk pertanian, karena biasanya untuk pertanian ini harus kelompok tani Pak. Kalau dukungan dari pemerintah ini harus melalui kelompok tani. Kalau langsung ke lembaga sepertinya masih belum ada regulasinya untuk di pertanian itu. Nanti di kelompok tani pun harus sudah ber-SK bupati kan gitu. Kalau kelompok ada SK bupati. Kalau kelompok biasa masyarakat membuat kelompok gitu ya, meskipun disahkan oleh kepala desa masih belum bisa. Legalitasnya bupati atau minim kalau nggak salah notaris bisa. Pakai notaris. Tapi tetap butuh pengesahan bupati juga. Masih tetap notaris, hanya penguas saja. Benar-benar. Iya. ACC-nya dari Pak Bupati. Pak Bupati. Dulu sempat malah diminta sampai SK Menkumham. Gitu untuk bantuan-bantuan ke kelompok tani ya secara legalitas seperti itu sekarang ini memang. Tapi Komisi 3 insya Allah tidak tinggal diam ya untuk soal irigasi ini, karena memang kebutuhan pangan kita, kebutuhan pokok kita ini meskipun banyak pabrik di Pasuruan, tetap kita terus menjaga untuk kualitas pertanian kita. Seperti yang dikatakan Mas Dion tadi ya, memang manajemen irigasi ini sangat penting ya untuk kelangsungan pertanian di Pasuruan. Apalagi kalau yang kesulitan air itu bisa bertengkar orang-orang itu kalau rebutan air itu. Benar banget. Iya. Meskipun bayar mahal dibayar sama mereka. Untuk mengairi saja itu biasanya bayar, Pak. Iya. Buka ininya saya butuh ini untuk lahan saya, buka ini bayar mereka. Ini kan banyak pengeluaran. Iya, akhirnya kan dampak ke keuangan mereka. Petani ini kan bisa over ya nanti kalau over budget. Iya, over budget kalau memang kekurangan air dan harus membayar terus airnya ini. Nah, ini memang butuh keseriusan dari pemerintah untuk irigasi ini ya. Semoga di tahun berikutnya ini lebih serius lagi untuk ke irigasi dan pertanian. Gitu. Ya, benar banget. Tadi kan bahas masalah yang sumur dibor gitu ya Mas. Ya. Itu kadang ada yang airnya nggak keluar gitu Mas. Ya, tergantung wilayah memang. Iya, ada yang dalamnya lebih 100 ini baru keluar. Kalau memang terkendalanya juga itu. Tapi cuman kalau di pertanian itu kan persawahan kan yang penting air Mbak ya biasanya. Iya. Kalau di Pasuruan ini kan airnya bagus ya. Kebanyakan ya enggak terlalu dalam sih. Kalau yang daerah yang agak rendah ya. Kalau di daerah saya Sukorejo Pandaan masih bisa lah untuk ngebor ya. Kalau yang Prigen ini yang
Oh, agak sulit. kesulitan ya. Cuman di Prigen ini kan masih banyak sumber air juga kan gitu. Jadi masih aman lah kalau di sana. Benar-benar. Iya. Kalau di wilayahnya Mas Aidin juga masih oke ya untuk ngebor-ngebor sumur gitu? Nggak punya Di sawah. wilayah saya ya. nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Nggak ada sawah. Oh iya, nggak ada sawah ya? Iya. Rumahnya kebanyakan petani sayur sama buah. Nggak ada yang petani itu Pak ya? Itu air juga tapi ya. Ibu itu. Emang enaknya kita bertamu ke Terutama sana itu, terutama biar bagi- tahu. Iya, ini kapan-kapan Perlu podcastnya ke ke sana. Tutur nih Mas Aidin. Iya. Biar tahu Harus ke suasana. sana sih kita, Mas. Kapan-kapan podcast di sana aja. Ya. Oh, Ya, iya. di kebunnya beliau sambil Oh iya, apel, sambil kita background. jalan gitu Pak ya, seru. Enak Cocok juga, ya. iya. Bisa diagendakan kali ya. Boleh. Ya biar sekalian promosi Pasuruan ini begini lengkap. Boleh silakan, Mbak. Kayak Nah, di dalam ruangan terus. ya. Kapan-kapan ke kebun mangga. Kalau udah musim nih Mangga. 2 bulan lagi lah. Oh iya. Sebulan, Bentar 2 lagi bulan, nih ya. ya. Di wilayah Pak Dion Sudah nih mulai. kayaknya juga Ya, banyak boleh. kalau mangga. Iya, sudah mulai mangga ini. Ya, Agustus lah. Oh, Agustus, ya. benar banget. Berarti kalau di sana ya aman-aman aja kalau masalah air orang nggak ada ini ya untuk di Iya. padinya. Iya. Kebunan. Cuman yang bermasalah itu kan di yang petani sawah, Mbak, rata-rata itu. Yang emang membutuhkan jaluran irigasi ke setiap petak sawah. Di Tutur Itu yang masih harus banyak ya diperhatikan oleh Ada yang di Hipai. bawah. sawah. Ya. Yang di Prosari itu juga kan itu dapil saya juga. Oh iya, Oh, Prosari. iya, ya. benar. Iya, Bukan, Prosari yang di dulu bawah. cuma yang itu aja Pak. Iya, yang di bawahnya bawah nggak Prosari. ada. Oh, Iya, oh, di sana ada. juga kan petani kelompok tani saya itu kan juga banyak. Saya kan juga distributor pupuk kebetulan di sana. Wah, Ah, oke. Pos pupuk. pos pupuk ya. Kebanyakan mengeluh Aman pupuk ya. Aman. Nggak langka. aman, Mbak. Airnya yang nggak aman, Mbak. Masuk kemarau soalnya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya, saya dulu KKN di Purwodadi Pak. Purwodadi. Iya, itu masih wilayah dapilnya. Iya. Ya, masih. Purwodadi, Tutur, Prosari, itu, Buspo. Kakak yang di Prosari. pertanian juga, Pak. Enggak juga sih. Kebetulan itu dapil saya, Mbak. Oh, masih belum kenal sih, memang Iya. ya. Di sana memang kayak air tuh pas waktu KKN, pas waktu kehabisan tuh nunggu sumbernya ngalir dulu terus baru ada. Oh, mengandalkan sumber soalnya. Iya, Ya, iya. mengandalkan sumber. Daerah-daerah atas Cuman kan kebanyakan sumber. Mbak Novi nggak pernah lihat untuk irigasinya ke setiap petak sawah ya. Pasti Iya. di pinggir-pinggirnya Iya, aja. di samping-sampingnya aja. Kayak ada Samping-samping. paralon atau apa gitu untuk air-air ngalir gitu. Pipanisasi. Gitu. Iya. Kalau yang pakai paralon itu untuk konsumsi Konsumsi. Iya, ya. rumah tangga. Wah. Bukan untuk sawah, Mbak. Sawah pakai paralon gitu. Iya juga, mungkin emang harus main-main ke sawah ya biar tahu ini Iya. ya Novi. Air bersih. KKN di mana, Mbak? Purwodadi. Aduh, wilayah mana tuh desanya? Sampai lupa saya mas. Gerbo, bukan? Sudah lama. Di bawahnya kebun raya pas kebun raya itu kan ada desa yang arahnya kalau dari kebun raya kanan jalan. Sentul bukan? Sentul ke bawah tuh Pak. Purwodadi Capang. Capang, bener, Capang. Capang. Iya. Di situ sih lebih ke wirausahanya sih Pak. Iya. Banyak UMKM di situ. Banyak Bener, UMKM. UMKM. Produksi tempe juga di Purwodadi. Bener. Besar. Jadi kita Besar. lebih ke tempe daripada yang ke sawah-sawah gitu. Makanya saya kurang paham di petak-petakan sawah. UMKM. Sangat-sangat ini ya sungguh diskusi pagi hari sangat padat mencerahkan gitu. Ternyata banyak hal yang saya masih belum ketahui. Mungkin dari pemirsa juga ada yang belum diketahui juga akhirnya tahu. Iya. Di wilayah Pasuruan yang di atas itu nggak hanya padi juga nggak bisa ya. Ya, Kalau di perkebunan. area atas mungkin daerah Purwosari ke bawah baru ada persawahan untuk padi gitu-gitu. Kalau di daerah saya itu kebanyakan buah dan sayur. Buah dan sayur. Kayak Kentang-kentang putih. gitu paling ya. Kentang Ada ya, ada kayak kentang gitu. Apel, Apel, tomat, Sayuran ya. gitu sayuran. kopi. Kopi ya, kopi. Oh Lengkap iya, kopi. Pasuruan. Saya sangat suka kopi sekali, Pak. Suka Mbak kopi ya? Suka kopi. Padahal pahit itu, Mbak. Iya, saya suka americano gitu-gitu, Pak. Oh, Iya, Mbak buat suka buat espresso diet gitu. sih, iya. Beberapa waktu lalu Presiden pidato itu kan serius ya soal ketahanan pangannya. Iya benar. Kalau untuk pupuk saya kira pemerintah penganggarannya sudah dari cukup pusat besar, subsidinya luar biasa dan menjaga ketersediaan itu. Tinggal irigasi ini saya kira mudah-mudahan Presiden punya komitmen untuk mensupport itu, Pak, sehingga anggarannya juga di backup pusat. Langsung pusat, Ya Pak. mungkin nanti ada DAK untuk infrastruktur hingga nggak ngurangi anggaran kita karena kita anggarannya diambil pusat.
Mudah-mudahan Pak Prabowo punya komitmen itu serius sehingga sekalian sama anggaran irigasinya juga disupport, tidak hanya soal subsidi pupuknya. Karena memang ini kan programnya dari Subsidi pupuknya aman tapi nggak ada airnya nggak bisa nandur, Mbak. Iya benar sekali. Apalagi semenjak dibangun tol itu kan juga terganggu irigasi itu beberapa. Ya kan saluran-saluran itu kan Ya beberapa putus. lewatnya, beberapa ya putus irigasi itu. Yang kecil-kecil ya putus sudah. Yang besar baru dikasih gorong-gorong jembatan. Emang bener yang dikeluhkan sama kelompok tani itu air emang, Pak. Bener. Cuman mereka mungkin belum tahu gimana ya caranya mengalirkan air ini dengan benar. Oke. Sumbernya Atau mungkin udah Komisi ada, 3 tapi nanti bayarnya- selain ke Iya. Balai Besar langsung ke pusat. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Bisa nggak nemuin? Oh bukan partainya sih. Bisa diseluruh dikit itu. Tempe. Iya Mas Aidin ya. Kayaknya minta salam ke Mas Aidin semua ya. Iya sih kalau Lewat kita Mas Bupati. iya, air itu emang segalanya di dunia ini loh Mas. Iya. Benar. Apalagi pertanian itu luar pertanian biasa. kehidupan kita juga. Mangga saja yang besar-besar masih butuh air. Benar banget, benar banget. Mangga itu butuh air saat menjelang Mbak, proses. Tapi kalau sudah jadi buah nggak perlu air. Karena kalau kebanyakannya kenapa? Kebanyakan air. Kalau kebanyakan air, ada beberapa jenis mangga yang buahnya bisa pecah. Oh. Jadi kalau udah jadi buah harus kering supaya keset, manis ya dan tekstur dagingnya lembut. Nah, kalau ada airnya nggak enak malah. Jadi kepengen mangga nih Pak. Oke, berarti memang ini bukan hanya PR dari kabupaten aja, tapi emang harus bisa nyampe ke pusat karena ini programnya program globalnya dari program pusat nasional. juga. Nasional. Tahanan pangan ini sudah nasional sekarang. Benar sekali. Iya. Wah, karena sumber air itu adalah sumber kehidupan gitu Pak ya, dan irigasi yang tertata adalah kunci utama kedaulatan pangan di Kabupaten Pasuruan dan seluruh nasional hingga internasional juga gitu. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita jagongan seru di studio Potret Media untuk menemani pagi Anda. Sebagai kalimat penutup diskusi kita, silakan pesan singkat atau komitmen dari para narasumber hebat kita di Komisi 3 untuk ketahanan air pertanian kita. Dimulai dari Pak Dion dulu kali ya. Ya, kami tentu akan serius mengawal ini, tidak hanya mensupport Mas Bupati dan Keswabub atau pemerintah daerah dalam proses penganggaran infrastruktur irigasi pengairan ini, tapi juga kami akan koordinasi dengan pemerintah provinsi, mungkin juga akan ke pemerintah pusat, karena ini komitmen dari Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan ini kan harus terintegrasi ya, tidak hanya ketersediaan pupuk yang cukup, ada pupuknya tapi nggak ada airnya, nggak bisa nanam. Ada airnya nggak ada pupuknya, sambatan. Ada pupuknya, ada airnya nggak ada benihnya, ini memang harus serius digarap. Dan saya kira Pak Menteri Pertanian Amran itu kan sangat kompeten di bidang ini dan serius sekali ya. Tinggal kita koordinasi secara serius sama pemerintah pusat supaya ini ada penganggaran melalui DAK infrastruktur irigasi pertanian. Karena kalau ngandalkan APBD nggak cukup. Ya, cukup pun ya dibagi-bagi dengan yang lain. Kan Terlalu banyak program yang harus diselesaikan, Pak. Kira-kira itu. Berarti memang dukungan dari pusat memang sangat-sangat dibutuhkan. Iya benar, serius. Yang punya uang kan pusat. Kita ini kan dibagi, dikasih sekian. Ibarat orang tua, benar. Dibagi banyak sekali. Mau empandum. Iya. Kecuali Pasuruan punya sumber PAD besar ya seperti kabupaten lain. Contoh di Jawa Timur kan kayak Bojonegoro, itu kan duitnya kebanyakan nggak bisa ngabisin kan. Dia dana bagi hasil minyaknya, tambang minyak berlimpah-limpah. Lagi kan nggak punya minyak, nggak punya apa, punya sumber daya alam yang bisa kita kelola untuk diri kita. Jadi ya uangnya harus pinter-pinternya ngelola. Iya, adanya tambang pasir Pak kalau di pasir. Sertu. Ya itu pajaknya kecil. Oh, ngaruh juga Pak itu ya masalah pajak ya. Iya, karena lo dapatnya kan dari sana, dari retribusinya sama pajaknya. Pasuruan dari sana kebanyakan. Ya dari pajak. Pajak restoran kita juga lumayan, alhamdulillah. Kalau yang masalah limbah-limbah juga ikut juga itu Pak yang pajak. Limbah. Yang ngolah limbah gitu-gitu. Kita nggak punya pusat pengolahan limbah kita, belum ada. Sempat sih mau ada investor mau masuk ke sini ngelola itu, belum tahu yang terbaru. Masih proses katanya.
Iya, untuk Kita kan limbah-limbah tempat sampah. B3-nya juga masih keluar kan. Iya, masih keluar. Oh, yang ngurus masih dari orang luar, dari Pasuruannya belum? Belum. Kita nggak punya. Kita kalau mengolah limbah B3 malah ke Jawa Barat atau ke Jawa Tengah itu. Iya, Dan itu pengolahan khususnya. Padahal kita dengan industri yang jumlahnya ribuan, mestinya udah punya. sangat banyak. Iya, makanya. Masuk Berarti ring PR-nya satu. juga itu ya, Pak? Banyak ya. Banyak sekali PR dari Kabupaten Pasuruan. Baik, Penanggalan yang dari terbatas. Mas, benar. Dari Mas Aidin Ya, untuk penguatan? ya, kami selaku Komisi 3 mengajak kepada seluruh pengurus HIPA dan kelompok tani untuk menjaga kejujuran untuk distribusi air ini, karena air ini juga kebutuhan bagi setiap petani. Kebetulan kemarin saya sudah memperjuangkan untuk keluhan dari para kelompok tani untuk mendistribusikan JIT, jaringan irigasi tersier. Nah, itu. Mudah-mudahan pengurus HIPA bisa memanfaatkan ini untuk lebih terbuka lagi untuk masalah pengairan di sawah-sawah petani yang membutuhkan air. Yang berkeadilan ya. Ya, dan berkeadilan. Kalau kayak gitu biasanya petani emang seluruhnya emang tahu atau harus ikut yang komunitas tani itu tadi, Pak? Gimana, Mbak? Yang masalah HIPA tadi. Iya. Apakah seluruh petani di Kabupaten Pasuruan itu tahu dengan hal itu atau ya memang semua petani masuk di komunitas tani itu tadi? Iya, kalau misalkan petani emang masuk yang seperti katakan Mas Adip tadi, setiap petani atau kelompok tani itu pasti punya SK Bupati. Dan itu udah jadi satu ikut sama HIPA itu tadi. Oke. Jadi pasti semuanya tahu tentang HIPA itu tadi. HIPA itu kan manajemennya. Manajemennya kan. Ya, manajemen airnya kalau HIPA. Kalau HIPA Pengurus biasanya kalau orang-orang petani bilangnya bagian ulu-ulu. Iya, Oke. bagian ulu-ulu, bagian pengairan. Baik. Semoga nanti perjuangan saya nggak sia-sia. Amin. Kita dukung terus Mas Aidin untuk bergerak di. Kebetulan kita bahasnya tentang irigasi. Iya, benar sekali. Ada kesinambungannya gitu ya, Mas ada ya. kesinambungannya. Benar. Terima kasih untuk Mas Aidin. Kita ke Mas Adit Iya, Mbak Novin. yang tadi masalah komitmen Iya. untuk daerah Kabupaten Pasuruan tentang irigasi dan sebagainya. Ya, memang irigasi memang ini sangat penting dan kebutuhan pokok oleh petani ya. Masyarakat khususnya petani ini memang sangat butuh irigasi ini berjalan lancar airnya, baik konstruksinya, terus infrastrukturnya ini terjaga. Maka ya kita sama-sama menjaga infrastruktur irigasi ini agar bisa bagus terus, airnya bisa lancar untuk mengairi sawah-sawah di Pasuruan ini khususnya. Dan masyarakat yang tidak punya lahan sawah juga ikut menjaga, minimal tidak mengotori aliran irigasi ini. Iya, itu Biasanya ada sangat nakal, penting. Mas. Iya, karena kasihan para petani kalau sudah membuat saluran-saluran kecil untuk sawah-sawah mereka, tiba-tiba ada yang rusak, ada yang ngasih kotoran atau sampah mungkin tersumbat, kan kasihan mereka ya petani ini kalau sudah sulit airnya beli, masih ada tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab itu kan. Makanya sama-sama warga Pasuruan ya saling menjaga lah untuk air ini gitu, Mbak Novi. Oke, baik. Luar biasa sekali konklusi dari para narasumber kita pagi ini. Terima kasih banyak Pak Sudino Fauzan. Oh iya, baik. Ada kesan-pesan untuk irigasi atau masalah yang lain dari Pak Dion terlebih dahulu mungkin? Ya minimal kalau belum bisa swadaya memperbaiki infrastruktur irigasinya, minimal merawat. Salah satu merawatnya ya jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau buang sampah sembarangan ya salah wis irigasinya pedot-pedot ya rusak maksudnya. Ya. Oh iya. Tembok itu loh pedot. Ono pempes, ono Dihancurin ya. lah ya, kan sudah rusak, ada pempes, Itu ya. sistemnya rusak. Ono bantal barang ya. Bantal Loh, juga ya kan? ada. Dari sungai besar ya. Iya. Habis itu masuk kan Nah, kadang sungai besar masuk yang kadang yang paling ujung itu isinya pempes tok isinya. Loh ya, bisa dicek itu. Iya, Parah luar sekali biasa. sih. Ini yang harus saya kira sama-sama menjaga, terutama masyarakat yang di hulu, yang di atas ya, jangan buang sembarangan. Kasihan yang Di bawah. bawah. Kadang sak bantal, sak kursi, sak kasur kadang kalau udah banjir kan,
Itu mau pindah rumah apa gimana ya? Mumpung banjir besar ya, Iya, jadi kayaknya. rosokan-rosokan dimasukkan semua. Ngawur sekali memang ya. Berarti emang harus itu tadi. Ya mari jaga bareng-bareng lah. Ya. Jaga bareng. Minimal kalau belum bisa memperbaiki ya menjaga alirannya supaya nggak buntu, nggak rusak gitu. Oke, Mas Adit, Ya, Sama untuk saja. masyarakat ya yang terutama petani, kalau yang butuh bisa butuh irigasi ya, perbaikan irigasi atau yang perbaikan aliran irigasinya bisa eh, datang ke DPRD untuk mengatasi masalah mereka bersama dengan Komisi 3 mungkin nanti. Terutama ketika butuh perbaikan infrastrukturnya. Seperti yang dikatakan Mas Adin tadi kan kita juga bisa menyampaikan ketika ada penganggaran untuk APBD di Pasuruan ini kan gitu. Jadi kita bisa mengusahakan lewat pemerintahan dan masyarakat, petani bisa merawat menjaga apa yang sudah ada itu agar bisa berjalan dengan bisa sinergi lah antara kita sama petani itu ya. Benar. Ya sama-sama untuk menjaga dan memperbaiki, merawat irigasi ini, gitu Mbak. Iya, ada syaratnya nggak untuk itu Pak? Ya itu tadi kalau untuk syarat memang SK kelompok itu tadi. Kelompok Iya. tadi ya, yang diasisi oleh Pak Iya, Bupati karena beberapa kali kita yang kelompok-kelompok tani yang dekat dengan saya terutama ya ini sudah alhamdulillah sudah beberapa kali mendapat bantuan untuk irigasi. tadi. Udah goals untuk masalah itu. Gitu. Baik, berarti memang persyaratannya di legalitas itu tadi. Iya, legalitas. Oke, baik Mas Adit. Untuk Mas Aidin, Iya. pesan-pesannya? Pesan kesannya untuk para masyarakat yang dan petani, ayo kita sama-sama saling jaga ekosistem di pertanian, terutama di Kabupaten Pasuruan. Itu aja sih, Mbak. Oke. Baik, oke masyarakat Pasuruan intinya masalah irigasi air di sini di Kabupaten Pasuruan silakan bersinergi dengan DPRD Kabupaten Pasuruan apalagi di Komisi 3. Ntar bakal ketemu sama Mas Aidin, Mas Adi dan Padion tentunya ya. Bisa saling berkoordinasi dan saling tanya-tanya boleh kali ya Iya. Pak ya. Oke, bisa ditemui Pak ya kalau di gedung sini ya Pak ya, siap. Iya. Yang penting Ada jadwalnya nggak Pak? Misalkan oh hari ini kalau janjian. Oh janjian Nanti dulu. ya, kalau biasanya kalau lembaga resmi ya bersurat. Gitu. Oke bersurat dulu ya Pak. Kalau sudah punya nomor kita ya tinggal telepon WA. Cukup. Di notes ya. Iya. Oke benar sekali. Luar biasa sekali konklusi dari para narasumber kita pagi ini. Terima kasih banyak Pak Sudin Fauzan, Mas Ahmad Aidin Utama dan Mas Adi Boni Atkan. Ya, sama-sama Mbak Atas Nasi. waktu dan pemikiran mencerahkannya di podcast Jawara ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam membangun infrastruktur Kabupaten Pasuruan. Sahabat Protect Media, irigasi lancar, petani tenang, pangan kita juga aman. Saya Novi beserta seluruh tim kreatif Potret Media pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga tentunya di channel YouTube Potret Media. Serta pantau terus informasi pembangunan terupdate di potret.net. Selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda yang produktif. Sampai jumpa di episode Jawara berikutnya. Irigasi tertata, petani sejahtera, Pasuruan juara. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.